Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua makhluk dalam menjalani kehidupan di dunia ini pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki bisa jadi berupa materi, harta, kesehatan, istri soleha, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat, dan patuh kepada orang tuanya. Yang harus kita ketahui adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa kebiasaan yang mungkin menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati dan mengintrospeksi diri apabila beberapa kebiasaan berikut ini masih ada pada diri kita semua. Lantas, apa saja kebiasaan yang bisa menjauhkan kita dari rezeki? Bagaimanakah kita menghindari kebiasaan buruk tersebut? Simak video ini sampai akhir hanya di channel ini. 1. Kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin tanpa sadar kita sering melakukannya. Padahal, kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang kepada kita. Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita miliki, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu, bersyukur adalah jalan Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil yang kita dapatkan hari ini. Dan yakinlah kita bersyukur hari ini, insya Allah esok hari Allah akan memberikan rezeki lebih kepada kita. Yang kedua, makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah saja. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal dari hasil seperti korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya, itu juga merupakan makanan yang haram. Ternyata mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara yang haram bisa menjadikan salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dengan makanan yang haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula ketika mencari rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat jelas melarang hambanya untuk memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Selanjutnya, materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata juga menjadi satu sikap yang bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi, Allah memandang hambanya dari segi keimanannya dan juga ketakwaannya. Kebiasaan bersikap materialistis dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia tersebut pada syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala sebelum benar-benar bertobat dari kesyirikannya. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan dan barang-barangnya, sebab akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya. Sedangkan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Selanjutnya, berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah terberdaya dan lupa bersyukur, serta lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa untuk menabung amal kebaikan untuk di akhirat kelak, maka insya Allah rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Dan kebiasaan yang demikian ini juga menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki.
Bagaimana? Mungkin Allah akan memberinya rezeki, sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya. Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat. Seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu, dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Selanjutnya, tidak menjaga kesehatan badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan secara tidak langsung, kita juga menjaga karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa badan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, untuk mengerjakan ibadah, beramal solih, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Jika badan dilakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi justru melakukan dosa dan maksiat, maka insya Allah rezeki kita pun akan terasa sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh karenanya, jagalah karunia yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan begitu, maka insya Allah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaga kita atas karunia dan rezeki yang diberikan kepada kita. Selanjutnya adalah kebanyakan gibah. Bergibah atau bergosip sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita saja, akan tetapi pria pun juga gemar bergosip. Bahkan sampai acara gosip di televisi pun selalu menarik rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain. Ketika kita bergosip, itu artinya kita telah menghabiskan waktu untuk mencela dan memperbincangkan kehidupan orang lain. Dan kebiasaan ini merupakan salah satu dari tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulai memperbaiki diri dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, kita menonton televisi, sebaiknya yang kita tonton adalah ceramah ulama, mengikuti kajian, tausiah, dan lain sebagainya yang bisa mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, rezeki kita semuanya menjadi lebih lancar. Selanjutnya, penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu itu tidaklah sama dengan pengeluh yang selalu komplain dengan rasa putus asanya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi kepadanya. Si penggerutu tidak akan bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang demikian ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, hilangkan secara perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita. Selanjutnya adalah suka pamer kekayaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaannya dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kebiasaan ria dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Karena secara tidak langsung sifat ria atau pamer harta kekayaan merupakan sikapnya orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatnya selama ini adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Hasil kepintaran dia dalam mencari rezeki tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua rezeki yang kita dapat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya dan semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang kerap ria dan suka memamerkan harta bendanya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.